selalu Salam NKRI, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kalau kita berbicara toleransi di Indonesia dan Maluku lebih khusus terhadap gay, sebenarnya itu sudah merupakan satu peradaban yang sudah dicanangkan, dan bahkan itu sudah menjadi satu contoh kehidupan kita wabil khusus orang gay, mulai dari sejak zaman leluhur kita. Kalau dalam konteks peradaban dunia, mari kita lihat misalnya di benua Amerika, itu di sana itu mayoritasnya adalah peradaban agama Protestan. Kemudian misalnya di daratan Eropa, di situ mayoritasnya adalah peradaban agama Kristen Katolik. Nah, kemudian kalau kita ke daratan benua Arab Saudi, ya di situ adalah mayoritasnya adalah peradaban Muslim. Kemudian di Chinese itu Konfusianisme, kemudian di Thailand itu Hinduisme, kemudian di Filipina adalah Buddhisme. Nah, pertanyaannya, lalu kira-kira di Indonesia ini peradabannya apa? Ya, perlu kita ketahui bahwa seluruh peradaban di dunia ini dia terakumulasi di Indonesia. Di Indonesia ini ada Muslim, kemudian ada Protestan, ada Katolik, kemudian ada Hindu, kemudian ada Buddha, kemudian ada Konghucu, dan bahkan ada aliran-aliran kepercayaan lain di Indonesia, hidup, tumbuh, dan subur di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika orang memaksakan ya untuk hanya ada satu pemahaman di negeri ini, maka sebenarnya harus dia sadar dia keluar di bumi Indonesia. Karena ini adalah sebuah kenyataan hidup yang harus kita terima. Dan ini bukan kita minta, tapi ini adalah sebuah pemberian Tuhan yang harus kita terima. Oleh karenanya, para founding father kita dalam membentuk negara ini ya, dengan pemahaman-pemahaman yang moderasi beragama itu sejak dulu, lalu kemudian nanti hari ini Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang leading sektornya adalah pembangunan di bidang agama dan keagamaan, lalu kemudian membuat satu program prioritas di dalam Kementerian Agama dalam program moderasi beragama. Dan sebenarnya pemahaman moderasi beragama ini sudah ditanamkan oleh para founding father kita dalam membentuk negara ini. Saya kasih contoh yang konkret, misalnya sampai pada tingkat contoh misalnya contoh politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita itu sangat moderasi, di mana kita tidak blok pada posisi kita itu di tengah-tengah. Dia tidak blok pada blok timur maupun blok barat. Kita netral terhadap kekuatan timur maupun kekuatan barat. Nah, itulah moderasi kita. Kemudian menyangkut dengan agama-agama, ya kita ini di Indonesia ini semua peradaban agama ada di sini. Artinya bahwa agama-agama yang ada di Indonesia ini kita tidak minta, tapi itu adalah sebuah pemberian. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah kenyataan, di mana kalau ada orang tertentu yang memaksakan kehendaknya untuk misalnya harus mengikut agama ini, harus memahami ini, sebenarnya secara rasional, secara logika dia tidak boleh beragama. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan itu mau menghendaki di bumi ini satu agama saja, maka sebenarnya itu sangat mudah sekali bagi Tuhan untuk hanya satu agama di Indonesia. Tapi kenapa harus kita di bumi ini harus berbagai agama, berbagai keyakinan? Nah, sebenarnya bisa jadi itu adalah merupakan satu ujian bagi Tuhan kepada kita terhadap ajaran agama kita masing-masing. Nah, oleh karena itu memang di dalam ajaran agama itu, di dalam setiap ajaran agama itu ada paham-paham yang sifatnya fundamentalis, tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. Saya kasih contoh misalnya di Islam dengan konsep tauhidnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kita tidak bisa paksakan konsep tauhid kita ini kepada agama lain. Begitu pula contoh misalnya di saudara-saudara kita yang beragama Kristen dengan dia punya konsep tauhid mereka, ya, dengan ajaran Trinitas, mereka pun tidak bisa paksakan ajaran itu kepada kita. Nah, itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, dan itu diturunkan oleh Tuhan dalam kitab kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ajaran-ajaran yang sifatnya fundamentalis itu kita tidak bisa paksakan itu kepada agama-agama lain.
yang perlu kita sebarkan bersama adalah nilai-nilai universal yang ada pada ajaran agama kita masing-masing. Apalagi kita di Tanah Kei. Kita di Tanah Kei ini, kita dengan falsafah yang begitu indah, ya, yang begitu bagus oleh orang tua-tua kita. Falsafahnya apa? Misalnya kita ini orang tua mengajarkan kepada kita, buut an maheni ngifun, manut an maheni tilur. Artinya kita ini hanya berasal dari satu orang saja yang memiliki anak cucu kita. Kemudian dengan falsafah persatuan, misalnya foing fukut ifang fu benglu, ya, misalnya fadok fu lutut fadir fu ngean. Itu adalah falsafah persatuan dari orang tua Kei. Nah, yang bagaimana mempersatukan kita. Jadi agama itu adalah sebuah ajaran mutlak yang boleh diyakini oleh setiap orang, tetapi lalu jangan kemudian agama itu kita jadikan sebagai alasan untuk kita bertengkar, ya, sebagai alasan untuk kita ya saling mengklaim kebenaran. Karena ini adalah merupakan ya sebuah keyakinan dari masing-masing orang. Saya kasih contoh, ya, ini selalu saya bilang di mana-mana. Saya ke contoh misalnya di satu keluarga yang tadinya belum ada agama, ya, katakan terdiri dari 5 orang satu keluarga, 5 orang anak. Lalu kemudian dalam kehidupannya ya mereka peradaban agama, lalu kemudian ya penyebaran agama masuk di Tanah Kei. Ya, kemudian agama A masuk, anak satu masuk agama A. Ya, agama B masuk, anak satu masuk lagi agama B. Agama C masuk dan seterusnya. Lalu kemudian terbagi habislah anak-anak yang ada dalam keluarga itu. Ya, katakan 5 agama. Kemudian mereka keluar dari rumah itu, rumah yang tadinya mereka bersatu padu hidup dengan penuh kesenangan, dengan kegembiraan, dengan saling menyayangi. Lalu karena mereka berpisah karena agama, satu ketika karena mereka rindu orang tuanya, lalu mereka balik di rumah. Lalu mereka mulai diskusi, ya, terhadap mereka punya ajaran agama. Yang Islam menyatakan dia punya kebenaran agamanya, kemudian saudara yang Kristen menyatakan kebenaran agamanya, yang Katolik menyatakan kebenaran agamanya, yang Hindu menyatakan kebenaran agamanya, kemudian yang Buddha menyatakan kebenaran agamanya. Lalu karena masing-masing tidak mau menerima kebenaran agama lain, lalu akhirnya mereka ini berkelahi. Lalu datang dia punya bapak dan mama yang sudah tua renta. Dia tanya, ini kenapa? Mereka jawab, apa ini ajaran saya yang paling benar. Lalu apa kata orang tua itu? Dia bilang, kalau memang kamu masuk agama untuk berkelahi, lebih baik kamu beragama lagi. Artinya bahwa tujuan daripada agama itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Lalu kalau seandainya kita beragama lalu berdalilkan agama untuk kita lalu kemudian mencari pembenaran, lalu menyalahkan orang lain, lalu mengakibatkan kita saling berselisih, saling bertengkar, untuk apa kita beragama? Padahal inti daripada ajaran agama itu bukan seperti begitu. Tapi marilah kita meyakini kebenaran agama kita, lalu kita melaksanakan ajaran daripada agama kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebagaimana yang dijaminkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 dan pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara menjamin, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Artinya apa? Bahwa secara yuridis formal negara menjamin kebebasan kita untuk beragama, dan negara menjamin untuk kita melaksanakan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Artinya bahwa negara ini dia tidak berasal atas agama tertentu, tapi negara dia tetap berasal atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga sebagaimana ajaran daripada kitab-kitab kita, baik itu Injil, Al-Quran, ya, Tripitaka, Weda dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah ajaran-ajaran mulia. Saya ke contoh misalnya di dalam ajaran Islam, di situ salah satu ayat pendek dalam surat Al-Kafirun yang memberikan perhatian dan batasan kepada kita. Kuli lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya itu Tuhan Maha tahu bahwa apa, di bumi ini kita pasti berbeda dari soal keyakinan. Maka di situ ada batasan bahwa kita tetap melaksanakan apa yang kita yakini kebenarannya, lalu kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita, dan kita biarkan, kita berikan kesempatan
kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi lebih khusus kepada masyarakat KI, ya di dalam kita punya hukum larful ngabal. Di dalam 7 pasal itu sudah sangat mengatur kehidupan kita, ya, tentang baik itu kehidupan beragama, kehidupan sosial bermasyarakat, kemudian bahkan pada kehidupan ya rumah tangga kita. Itu hukum adat kita sudah mengatur, dan hukum adat itu dia sangat moderat sekali, ya, sesuai dengan salah satu program strategis pemerintah lewat Kementerian Agama sebagai leading sektor pembangunan agama dan keagamaan, yaitu moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan informasi dan teknologi pada zaman sekarang yang begitu cepat, sehingga terkadang kita cepat terpengaruh dengan seluruh informasi yang ada di sekitar kita. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada akhir-akhir ini terjadi sekali banyak aliran yang mengarah kepada radikalisme, mengarah kepada kekerasan, yang mengarah kepada intoleransi, dan bahkan yang mengarah kepada terorisme. Dan ini bukan hanya ada pada agama tertentu saja, baik itu Islam kah, Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, tapi ini bahkan di seluruhnya. Nah, oleh karena itu saya hari ini sebagai anak KI yang kemudian dipercayakan oleh pemerintah sebagai kepala kantor Kementerian Agama, saya minta kepada kita semua, terus adalah orang KI, mari kita menjadi yang paling terdepan untuk mengantisipasi hal itu. Kenapa? Karena sebelum agama masuk di tanah KI ini, tanah Debah ini, ketompu orang tua itu sudah mengajarkan satu falsafah hidup yang sangat luar biasa. Hari ini kita ketahui bersama, terutama kepada keluarga besar Kementerian Agama, di mana ada satu program pemerintah kepada Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang dikasih tanggung jawab untuk membangun sebagai salah satu leading sector untuk membangun bidang pembangunan agama dan keagamaan di Indonesia. Namun kita sebagai orang KI ini perlu sadari bahwa ajaran-ajaran moderasi beragama itu sebenarnya itu sudah diajarkan oleh orang tua kita dengan satu falsafah yang sangat populer di mana-mana. Saya yakin orang KI itu di mana saja, baik itu di Tanah Ebal, kemudian Yarmab, dalam hal itu luar daerah, betul semua sadar itu. Orang tua kita bilang bahwa kita ini adalah manut tanpa ini telur, bukan ini ifun. Artinya ini kita seluruhnya ini kita berasal dari satu titik moyang. Sadar atau tidak sadar, memang pernyataan itu adalah sebuah kebenaran alami bahwa kita suku KI ini ya berasal dari satu titik moyang. Artinya memberikan gambaran kepada kita bahwa darah yang mengalir di saya ini juga sama dengan darah yang mengalir dengan saudara-saudara yang ada di mana-mana. Nah, oleh karena itu jangan lalu kita hari ini satu ada di agama Islam, satu ada di agama Kristen, satu ada di Katolik, ya, dan ada juga Hindu dan Buddha di tanah KI, misalnya di Tanimbar KI. Mari kita sadar bahwa agama itu adalah satu peradaban mutlak yang memang harus kita terima. Tetapi jangan dengan dasar agama itu lalu kita berbeda. Dan bahkan dalam prinsip agama itu bagaimana dihadir untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Terlebih agama itu hadir untuk bagaimana kita memanusiakan manusia. Dan ajaran ini juga sudah diajarkan oleh orang tua KI sejak leluhur kita. Oleh karena itu saya harap kepada kita semua, ya baik yang ada di tanah KI maupun yang ada di daerah rantau, Dovo, Cantu Desa, ya Ain kita bersatu untuk maju
kita membangun negeri kita membangun provinsi kita, dan kita membangun negara kita. Dan saya berharap untuk kita lah yang menjadi terdepan, kita lah yang menjadi contoh untuk bagaimana kita merefleksikan ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita. Kita lah yang menjadi contoh ya yang terbaik bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, khususnya kepada generasi yang muda ini, jangan terprovokasi dengan keadaan, ya, jangan terprovokasi dengan isu, tapi mari kita ya, bersatu. Mari saya ajak untuk mari belajar kembali falsafah hidup di DT inilah. Falsafah hidup kita punya orang tua dulu. Ya, mereka itu hidupnya itu penuh dengan kasih sayang. Ya, mereka itu hidupnya penuh dengan toleransi. Ya, mereka itu hidupnya ya penuh dengan saling menasihati, ya, saling ya membantu, saling gotong royong dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya minta kepada kita untuk mari kita kembali belajar lagi kearifan lokal yang sudah dibuat oleh ketong punya ya leluhur dulu. Apalagi saya mau bilang buat ketong, coba masing-masing ketong orang ke ini punya kesadaran untuk mari kita melihat kembali hukum leluhur ngabal kita itu. Padahal kalau kita mau duduk renungkan, kita baca poin demi poin 7 pasal yang ada dalam hukum leluhur ngabal itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa orang tua kita ini sudah memiliki sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Karena itu sudah lengkap untuk mengatur kehidupan kita. Orang kaya itu dia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dalam filsafat orang kaya itu banyak sekali yang mengarah ke sana. Contoh misalnya Mfoing fukut imfauf bonglu, itu makna persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena memang orang kaya itu prinsip hidupnya adalah kita berasal dari satu. Kemudian ada filsafat-filsafat yang lain, misalnya umfadok fulutur umfadir fungian, itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan. Dan banyak ya kata-kata filsafat yang lain lagi yang mengarah kepada bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu saya minta supaya kita sebagai anak kiai, marilah kita menjadi yang terdepan sebagai contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita ini khusus dulu, kemudian di ketong punya provinsi ini, dan bahkan secara nasional kita terdepan. Jangan kita terprovokasi dengan aliran-aliran sampalan, jangan kita terprovokasi ya dengan faham-faham yang radikal, faham-faham yang memecah belah. Tapi mari kita tetap bergandengan tangan untuk melaksanakan apa yang sudah diwasiatkan oleh ketong orang tua-tua. Dan pesan saya yang terakhir kepada kita semua, ya khusus kepada orang kiai dan mobil khusus kepada para pemuda, ya saya pesan kepada kita bahwa terorisme, kemudian faham-faham yang mengarah pada radikalisme itu adalah merupakan musuh kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.